I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Saraja Utami, mahasiswi program studi perbankan syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembiayaan manual dengan pembiayaan digital. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja perbedaannya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pembiayaan manual dan pembiayaan digital. Jadi, pembiayaan manual adalah proses pengajuan, analisis, persetujuan, dan pencairan pembiayaan yang dilakukan secara langsung menggunakan dokumen fisik dan keterlibatan pihak bank terhadap nasabah secara tatap muka. Sedangkan pembiayaan digital adalah proses pembiayaan yang memanfaatkan teknologi digital sehingga pengajuan, verifikasi, dan pencairannya itu bisa melalui aplikasi atau website yang telah disediakan oleh bank tanpa harus pergi ke kantornya. Jadi untuk perbedaan itu terletak di cara kerja atau prosesnya, yang dimana masing-masing pembayaran ini memiliki 7 prosedur. Nah, untuk pembiayaan manual, prosedur pertama itu adalah cara pengajuannya. Jadi nasabah itu datang ke bank syariah dan mengisi formulirnya secara langsung. Nah, untuk pengumpulan dokumen itu dilakukan atau dikumpulkan dalam bentuk berkas fotokopi atau berkas fisik. Nah, untuk verifikasi identitas itu biasanya dilakukan secara tatap muka oleh petugas bank. Nah, yang keempat itu ada analisis pembiayaan. Nah, dilakukan oleh analisis pembiayaan dengan pemeriksaan yang lebih intensif ke lapangan. Nah, untuk prosedur yang kelima itu ada waktu proses. Nah, biasanya itu waktunya itu relatif lebih lama karena ada yang harus dicek secara satu persatu. Nah, yang keenam itu ada penandatanganan akad. Jadi di mana nasabah itu menandatangani akadnya itu langsung di kantor bank tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada pencairan dana. Jadi setelah semuanya selesai dilakukan dan penandatanganan akad juga telah selesai, barulah bisa dana pembayaran itu dicairkan dan masuk ke rekening nasabah. Nah, untuk pembiayaan digital itu memiliki 7 prosedur juga, namun cara kerjanya itu pasti berbeda. Nah, yang pertama ada cara pengajuannya, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan itu hanya melalui aplikasi dan website dari bank syariah. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan datanya. Biasanya itu hanya dilakukan dengan cara mengunggah file berkas berbentuk digital. Nah, dan yang ketiga ada analisis pembiayaan dilakukan secara otomatis dan analisis data. Nah, yang keempat itu ada verifikasi identitas. Biasanya itu hanya dilakukan melalui foto KTP, selfie, dan juga video call. Nah, untuk waktu prosesnya ini jauh lebih cepat karena dia dibantu oleh sistem otomatis. Nah, untuk penandatanganan akadnya itu biasanya ditandatangani melalui tanda tangan elektronik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, untuk pencairannya itu biasanya bisa dicairkan ketika akad digitalnya itu telah selesai, barulah nanti bisa dananya itu masuk ke rekening nasabah. Nah, jadi itulah yang membedakan antara pembiayaan manual dengan pembiayaan digital. Nah, dari perbedaan tadi, otomatis masing-masing pembiayaan ini memiliki persyaratan. Jadi, untuk persyaratan pembiayaan manual itu adalah seperti ini, dan untuk pembiayaan digital itu adalah seperti ini. Nah, jadi kan teman-teman sudah tahu semua nih perbedaan antara pembiayaan manual dan pembiayaan digital. Jadi mereka ini sama-sama memiliki kelebihan. Yang mana kelebihan dari pembiayaan manual ini adalah yang pertama, kita bisa bertatap muka langsung dengan pegawai bank. Yang dimana nantinya jika kita tidak memahami apa yang mereka sampaikan, kita bisa menanyakan kembali kepada mereka. Nah, untuk pembiayaan digital, kelebihannya itu yang pertama, kita bisa mengajukannya hanya dari rumah saja. Dan yang kedua, kita juga bisa menghemat waktu tanpa harus antri panjang di bank syariah. Nah, untuk yang ketiga itu kita bisa mengajukannya kapan saja walaupun di luar jam kerja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're.